Halo teman-teman, di video kali ini gue bakalan review lagi ya aplikasi pinjol ilegal dari uang kuno. Nama produknya itu adalah Saku Penuh. Nah ini udah langsung memperlihatkan foto KTP aja nih teman-teman. Mungkin ini adalah fase-fase terberat ya buat kalian yang juga galbay di pinjol ilegal. Kenapa? Karena ini belum jatuh tempo ya, 2 hari lagi sebelum jatuh tempo tetapi sudah mau diviralin seperti ini. Bahkan ini walaupun dibilang udah jatuh tempo, padahal ini belum jatuh tempo teman-teman. Jadi pinjol-pinjol ilegal itu jangan heran ya jika sebelum jatuh tempo dia udah ngancam-ngancam seperti ini ya dari DC-nya ya. Jadi katanya itu, selamat pagi Bapak dan Ibu, pinjaman Anda untuk produk Saku Penuh sudah jatuh tempo hari ini. Ini adalah nomor karyawan saya, agar tidak mempengaruhi kredit pribadi Anda, harap membayar segera mungkin. Silahkan ambil kode bayar via virtual account melalui aplikasi katanya. Tapi dia sudah memperlihatkan foto seperti ini ya teman-teman. Ini foto ini juga, foto pengajuan juga ya. Nah jadi itu sengaja mereka lakukan tentunya untuk menjatuhkan mental kita ya. Jadi pinjol-pinjol ilegal ini sebenarnya lebih ke faktor psikologi ya teman-teman. Jadi perang psikologinya di sini sangat besar sekali ya. Ini ya Pak, detailnya kirimkan bukti pembayarannya ya Pak, tidak cukup dana pelunasan, ambil perpanjangan. Nah ini jangankan untuk pelunasannya teman-teman, untuk perpanjangan saja untuk tenor 7 hari kita disuruh membayar 760.000. Nah jadi enak banget nih bisnis pinjol ilegal ini. 760.000 itu 1 minggu. Nah besok minggu berikutnya kalian juga ditagih lagi, kalau nggak mampu bayar perpanjangan lagi katanya. Jadi siklusnya tetap kayak gitu aja teman-teman. Nah jadi selain tenornya yang pendek, bunganya yang besar kayak gitu, kita disuruh untuk perpanjangan aja ini juga besar banget teman-teman. Mohon untuk bayarkan sekarang tagihan Anda dan ambil kode sesuai aplikasi, katanya sih seperti itu. Dan ambil kode sesuai atas kerjasamanya, saya tunggu secepatnya, tidak cukup dana silahkan bayarkan perpanjangan saja katanya. Bagaimana kok belum juga Anda bayarkan? Segera lakukan pembayaran aplikasi hari ini agar tidak mempengaruhi kredit pribadi Anda. Limit naik dan pengajuan lebih cepat. 15 menit ACC, ditunggu pembayaran 1 jam ke depan katanya. Nah ini kalau kita nggak respon juga nih teman-teman, bisa lihat sampai ke bawah ya. Kok belum bayar juga, masih belum dibayarkan juga di aplikasi, harus diproses pusat baru mau dibayar. Segera lakukan pembayaran sesuai sekarang juga di aplikasi sebelum data diperiksa pusat aplikasi. Sebenarnya nggak ada ya teman-teman, pusat-pusat apa itu sebenarnya, itu cuma bahasa-bahasa dia aja itu. Halo Bapak Abdurrahman yang terhormat, bayar utang sekarang katanya. Saya akan terus mengingatkan Anda untuk bayar segera mungkin. Jika Anda tidak berniat membayar, saya akan menghubungi kontak darurat dan buku alamat Anda. Dorong pelanggan untuk membayar kembali, tindak lanjuti dan dorong terus. Batas waktu pembayaran sampai jam 20 katanya. Ini enggak direspon juga, dia langsung ngegas teman-teman. Sekali lagi kuperingati, lakukan pembayaran batas sampai jam 12 WIB. Besok udah akan dikenakan denda 200.000 per hari. Jangan hal sepele, data Anda akan berdampak buruk buat Anda seumur hidup katanya. Jadi bisa kita bayangkan ya teman-teman, denda 200.000 sehari apa-apaan ini ya kan. Jadi selama 5 hari aja kalian telat, itu pinjolnya udah untung 1 juta. Nah yang lebih ironisnya lagi, kalau orang-orang nggak terbiasa ya menghadapi pinjol-pinjol ilegal seperti ini, dia main bayar aja teman-teman, udah dendanya segunung dibayar, ada yang sampai mau jual mobil segala macam kayak gitu. Nah ini di sini teman-teman harus sadari ya, seperti yang udah sering gue bahas sebelumnya, apapun itu bentuk utang pinjol, kalau kita telatnya lama pasti nanti bakalan ditawarin dibayar pokoknya aja kayak gitu. Jadi itu denda-denda yang berjalan, walaupun sehari 500.000 kata DC-nya, walaupun 1 juta ya, kalian intinya nggak usah terlalu pusing dengan itu. Karena apa? Karena nanti lama-lama pasti juga bakalan ditawar-tawarin dibayar pokoknya aja gitu. Nah jadi gimana nih dengan pinjaman uang kuno kalian? Apakah sudah galbay atau belum telat bayar, atau kalian masih di fase gali lubang tutup lubang? Coba komen di bawah ya. Itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.